Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, bab 33. Nico bergegas pergi ke tempat parkir begitu selesai menghubungi Sisil, tidak mengira kalau wanita itu akan menurut dan menunggunya selama 1 jam. Meski Nico tahu kalau Sisil memang tipikal orang yang mudah untuk menuruti permintaan dan perkataannya, tapi Nico masih saja merasa heran begitu tahu Sisil masih berada di kampus. "Kamu bawa apa?" Nico menatap 3 paper bag yang ada di samping tempat duduk Sisil. "Oh ini," Sisil berdiri sambil meraih ketiga paper bag itu. "Titipan kakak sepupu buat istrinya. Kakak nggak keberatan kan kalau nanti mampir dulu ke apartemen XXX?" Sisil terlihat ragu, takut Nico tidak mau mengantarnya ke apartemen Nathan. Laki-laki itu pasti tidak mudah untuk disuruh. Dia lebih suka berbuat semaunya. Nico langsung terdiam, dia tahu siapa yang dimaksud kakak sepupu Sisil dan istrinya itu. Nico baru ingat kalau mereka sudah menikah saat ini. Dia mendapatkan pesan dari Feli terakhir kali 3 hari yang lalu. Feli memberitahunya akan menikah hari itu juga. Dia terus mengirimkan berbagai ungkapan penyesalan dan permintaan maaf, juga kembali meyakinkan Nico untuk kembali mempertimbangkan keputusannya, meminta Nico agar bisa menerimanya dan membatalkan pernikahan demi hubungan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Hanya suara degaman yang keluar dari mulut Nico. Dia berjalan cepat mendekati mobilnya. Sisil juga segera menyusul Nico dengan langkah cepat. Suasana di mobil cukup hening. Nico dan Sisil sedang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Opa Nathan bukan orang yang jahat, tapi kenapa sulit untuk diterima? Sisil bergumam dengan pandangan yang menghadap ke jendela. Dia terus memikirkan kakak sepupunya yang tadi terlihat sangat menyedihkan karena terus diabaikan oleh Feli. Padahal Sisil tahu betul bagaimana usaha Nathan untuk bisa mendapatkan maaf dari Feli. Nathan tidak berharap Feli bisa menerima dan memiliki perasaan padanya. Dia hanya ingin mendapatkan maaf lebih dulu dari Feli. Nico melirik tajam. Mendengar nama laki-laki itu disebut membuatnya terlihat muak. Harusnya bukan laki-laki itu yang mendapatkan Feli. Setelah sekian lama dia menjaganya. Kenapa semakin dewasa hidup itu terasa semakin rumit? Aku jadi ingin kembali ke masa kecil lagi yang cuma tahu tentang kesenangan dan gak pusing dengan masalah percintaan. Nico hanya diam saja mendengarkan Sisil yang terus bergumam. Mulut wanita itu seakan tidak memiliki tombol berhenti. Dia akan terus berbicara jika sudah sekali mengeluarkan suara. Gimana masa kecil Kak Nico? Apa menyenangkan? Kini Sisil menghadap ke arah Nico. Dia terlihat penasaran dengan masa kecil Nico. "Aku penasaran gimana masa kecil seseorang yang dingin dan pemaksa seperti kakak. Apa ada anak-anak yang mau temenan sama kakak? Mereka pasti takut temenan sama Kak Nico." Sisil terlihat bergidik ngeri. Dia membayangkan sendiri masa kecil Nico yang mungkin sangat nakal saat kecil dulu. Ucapan Sisil membuat Nico melotot tajam. "Jangan sok tahu kamu." Nico menoyor gemas kening Sisil. Wanita itu terlalu cerewet, menyebalkan, tapi membuatnya merasa gemas karena lucu. Justru orang yang cerewet, yang pasti gak punya banyak teman. Mereka pasti muak dengerin suara kamu mulu, cibir Nico. Sisil mencibir kesal. Dia langsung diam dan tidak lagi berbicara, kembali membuang pandangan keluar jendela. Dia belum bisa berhenti memikirkan kakak sepupunya. "Kok berhenti di sini?" protes Sisil. Nico hanya memarkirkan mobilnya di depan pintu masuk utama. "Sekalian aja di basement anterin aku ke atas, Kak," pintanya sedikit merengek. "Kamu sendiri aja, aku males turun." Nico sama sekali tidak mau ikut mengantar Sisil sampai ke apartemen Nathan. Dia menghindari untuk tidak bertemu dengan Feli. "Kalau kakak nggak mau anterin aku ke atas, aku bakal berhenti bantuin kakak. Biar aja kafe Kak Nico ditutup," ancam Sisil. Dia hendak membuka pintu tapi Nico langsung menahannya. "Beraninya ngancem." Nico mendengus kesal. Dia kembali menghidupkan mobil dan memarkir mobilnya di basement sesuai permintaan Sisil. "Apartemen Dave juga di sini, Kak. Makanya aku maksa kakak buat ikut ke atas, takut ketemu sama dia." Tiba-tiba Sisil memberikan alasan kenapa dia bersikeras mengajak Nico.
untuk mengantarnya sampai ke apartemen Nathan. "Kenapa nggak bilang dari tadi?" seru Niko ketus. Dia turun dari mobil dan kembali menutup pintu. "Males nyebut nama dia, Kak. Biasanya kalau disebut suka muncul," sahut Sisil sambil menyengir kuda. "Kamu kira hantu?" sela Niko dengan wajah malas. Sisil terkekeh dibuatnya. Keduanya bergegas menuju apartemen Nathan. Niko terlihat malas mengikuti langkah Sisil, lebih tepatnya malas untuk bertemu seseorang yang akan Sisil temui. "Tuh kan aku bilang juga apa?" Sisil mendengus kesal begitu melihat Dave yang baru saja keluar dari apartemennya. Apartemen dia dan Nathan memang hanya berjarak beberapa pintu saja. "Ngumpat dulu, Kak." Sisil menarik paksa tangan Niko dan membawanya bersembunyi di samping lift. "Ngapain ngumpet, emangnya kita punya salah?" Niko tidak terima diajak bersembunyi oleh Sisil. Dia jadi merasa seperti orang yang melakukan kesalahan dan menghindar. "Bukan masalah punya salah atau enggak, Kak. Aku tuh males ngeliat mukanya apalagi dengerin dia ngomong. Harusnya si penjahat itu udah mendekam di penjara. Ini dibebasin bersyarat. Duit bisa membeli segalanya." Sisil terlihat emosi, dia tidak terima Dave bisa bebas berkeliaran lagi. Keduanya keluar dari persembunyian setelah Dave masuk ke dalam lift. Saat ini Sisil dan Niko sudah berdiri di depan pintu apartemen Nathan. Sisil menekan bel beberapa kali. Niko terlihat menarik nafas dalam. Dia harus menyiapkan diri untuk melihat wajah Feli. "Siang, Kak." Sisil tersenyum ramah pada Feli yang baru saja membuka pintu. "Opa nyuruh aku buat bawain ini." Sisil menyodorkan 3 paper bag pada Feli. Sisil terlihat bingung karena Feli tidak meresponnya. Pandangan matanya tidak ke arahnya, melainkan ke arah Niko yang berdiri di belakangnya. Sisil menatap mereka bergantian, keduanya saling pandang dengan tatapan yang berbeda. "Ehem." Sisil terpaksa berdeham untuk menghentikan suasana yang terlihat canggung. "Kata Opa, Kak Feli demam, gimana keadaan kakak sekarang?" Sisil kembali berbicara setelah Feli menatapnya. "Aku baik-baik saja." Feli menerima paper bag dari tangan Sisil. "Makasih. Opa yang membelikan semua itu, dia nggak bisa antar karena masih harus kuliah. Katanya pulang jam 1 nanti." "Aku pulang dulu, Kak." Sisil langsung pamit pulang karena merasa ada sesuatu yang aneh antara Feli dan Niko. "Ayo, Kak," ajak Sisil pada Niko. Sisil berjalan lebih dulu. "Tunggu, Nick." Niko melirik tajam begitu tangannya ditarik oleh Feli. Dia berusaha menariknya, namun Feli terlalu kuat untuk mencengkeram tangannya. "Kamu benar-benar tidak peduli lagi padaku." Suara Feli bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa membiarkanku menikah dengannya? Aku pikir kamu akan datang dan membatalkan pernikahan kali itu, maumu?" Niko bertanya dengan raut wajah sinis. "Lalu apa gunanya aku memutuskan hubungan kita sejak awal?" Niko mencengkram tangan Feli dan menariknya agar mau melepaskan tangannya. "Aku minta maaf, Nick," teriak Feli, air matanya mulai menetes. Niko menggandeng tangan Sisil dan mengajaknya pergi dari sana tanpa memperdulikan Feli. Sisil yang mendengar percakapan mereka kini terlihat syok. Dia langsung bisa menebak kalau Feli dan Niko memiliki hubungan sebelum Nathan merenggut kesucian Feli. Tiba-tiba saja Sisil merasa kalut. Perasaannya jadi tidak tenang setelah tahu Feli memiliki kekasih saat kejadian buruk itu menimpanya. Kini dia tahu kenapa Feli begitu membenci Nathan dan tidak mau memaafkannya. Karena ulah Nathan, Feli jadi kehilangan orang yang dia cintai. Ya, Sisil bisa melihat tatapan mata Feli yang penuh cinta untuk Niko. "Bagaimana nasib Opa?" Sisil bergumam dengan mata yang berkaca-kaca. Sisil justru lebih mencemaskan perasaan kakak sepupunya. Dia tidak memikirkan dirinya yang saat ini sedang mencoba untuk memulai hubungan dengan Niko. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.